Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuddin waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa yang berada di rumah? Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pada bab kesurupan. Di kesempatan sore hari ini saya akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan bagaimana cara mengobati kesurupan. Di dalam buku ini terlampir sebuah pertanyaan yang mungkin pernah kita jumpai. Dan apa pertanyaan itu? Dan bagaimana jawaban dari pertanyaan tersebut? Pertanyaannya adalah, apakah kejadian seperti ini memang bisa terjadi? Apakah orang yang berdoa, beruqyah, itu berdosa karena sebagian jin yang mati itu adalah jin-jin muslim atau tidak? Kalau iya, apakah ia harus membiarkan, tidak menolong orang tersebut, padahal ia mengetahui kalau orang itu merasa kesakitan dan hampir meninggal karenanya? Apakah peperangan seperti ini disyariatkan dan ada dalilnya dari sunnah atau tidak? Apakah Islam mengakui fenomena seperti ini sebagaimana yang diceritakan oleh si penanya dan disaksikan langsung oleh orang banyak, atau menolaknya sebagaimana anggapan para filosofi dan ahli bid'ah? Pertanyaan terakhir, apakah itu diperbolehkan memakai cara-cara yang digunakan, yang dilakukan oleh para dukun? Sesuatu yang zalim dibalas dengan kezaliman. Yang pertama, jawaban ringkas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah boleh, bahkan dianjurkan, justru diwajibkan kalau yang dimaksud untuk membela atau menolong orang yang terzalimi. Karena itu diperintahkan untuk menolong orang-orang yang dizalimi semaksimal kemampuan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang dianiaya dan melepaskannya dari kesusahan dengan metode yang disyariatkan, metode yang terbebas dari kesyirikan kepada Sang Pencipta, perbuatan zalim yang makhluk, maka jin-jin tersebut tidak akan membalas dendam kepada si penolong. Bisa jadi dikarenakan mereka tahu bahwa orang yang ini lurus dan tidak mampu mengganggunya. Ibnu Taimiyah melanjutkan, penyerangan yang zalim harus dilawan, baik agresor itu seorang muslim ataupun kafir. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila dzuna malihi fa huwa shahidan." Barang siapa yang terbunuh karena mereka membela hartanya, maka matinya adalah mati syahid. Pada riwayat lain dikatakan, yang terbunuh karena membela harta, diri, kehormatan, harga diri, agamanya adalah mati syahid. Kemudian bagaimana jin bisa mengganggu manusia? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, terkadang gangguan jin kepada manusia disebabkan karena syahwat, hawa nafsu,
dan rasa cintanya yang mendalam kepada orang yang dirasukinya, sebagaimana yang terjadi pada manusia. Bahkan kadang-kadang terjadi pernikahan antara manusia dan bangsa jin. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana jika gangguan terjadi karena sebab yang keduanya. Jika manusia tidak mengetahui, hendaklah mereka memberitahu bangsa jin bahwa orang ini sama sekali tidak mengetahui. Orang yang tidak sengaja melakukan kezaliman tidak berhak mendapatkan hukuman. Jika orang tersebut melakukan perbuatan itu di rumah atau daerah kekuasaannya, maka dia berhak melakukan di situ apa saja yang diperbolehkan untuknya. Bangsa jin tinggal di daerah kekuasaan manusia tanpa seizin mereka, tetapi tempat bangsa jin itu adalah tempat-tempat yang tidak dimiliki oleh manusia, seperti tanah kosong dan bangunan-bangunan yang lainnya. Kemudian, bagaimana jin masuk ke dalam tubuh manusia dan di mana dia tinggal? Jin adalah angin, sedangkan tubuh manusia tersusun dari liang roma, pori-pori kulit. Karena itu, memungkinkan sekali jika jin masuk ke tubuh manusia dari mana saja. Dalil yang mengatakan bahwa jin adalah angin di dalam firman Allah, wa khalaqal janna min marijim min nar, dan dia menciptakan jin dari nyala api Ar-Rahman. Abdullah bin Abbas mengatakan maksud nyala api dalam ayat ini adalah jilatan api, sedangkan jilatan api adalah angin panas yang keluar dari api. Ketika jin telah berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, maka apa saja bisa dilakukan oleh jin. Membuat manusia terlihat bodoh, membuat manusia terlihat tidak berdaya, melakukan sesuatu yang dimana manusia tidak mampu melawannya kecuali ketika ia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin ada di benak kita, kenapa jin seringkali masuk ke dalam tubuh manusia? Dikarenakan manusia itu sendiri lemah keimanannya, jauh daripada Allah, selalu meninggalkan apa yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan bahwasanya wa aqimus salata wa atuz zakata tawakka'u ma'ar raqiin. Kita diperintahkan untuk rukuk dan sujud bersama orang-orang yang rukuk. Mudah-mudahan penjelasan di sore hari ini bermanfaat seputar tentang masalah jin dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah. Kepada Anda sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.